Ini Ustadz yang akan mengisi tausiahnya kepada kita semua, yaitu Al-Ustadz Thohir SAG MPDI. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kemudahan, dan bagi teman-teman yang ada di dunia maya EP streaming, mudah-mudahan semuanya bisa diberikan kesehatan dan bisa menerima ilmu dengan seksama. Jika nanti ada pertanyaan bisa di chat, mudah-mudahan bisa dijawab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, untuk acara pengajian Kamis ketiga ini yang akan mengisi tausiahnya kepada kita semua yaitu Ustadz Thohir SAG MPDI. Kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah di Masjid Pesantren Persatuan Islam 85 Banjar. Tiada lain kita bertatap muka pada saat ini, yaitu untuk menuntut ilmu, menambah wawasan yang pada akhirnya mampu menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada kajian, kita mengupas tafsir Hasan. Saya ingin berangkat dari satu fenomena yang mungkin lusa kita menerima informasi bahwa pasukan Amerika Serikat itu menarik mundur dari Afghanistan, dan dalam waktu yang tidak lama pasukan Taliban sudah menguasai Afghanistan, dan mungkin mulai hari ini bendera Tauhid akan berkibar di kedutaan Afghanistan. Bagi kita sebagai seorang Muslim, sampai di situ mungkin merasa terwakili bahwa ada kekuatan politik Islam yang hari ini mampu memukul mundur kekuatan adidaya, yaitu Amerika Serikat. Sampai di situ kita mungkin merasa bahagia begitu. Tapi untuk selanjutnya, apakah pemerintahan Taliban ini merepresentasikan pemerintahan Islam? Nah, itu tentu perlu kita kaji. Nah, responnya sangat luar biasa. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD itu merespon kejadian ini, yang intinya harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Yang saya garis bawahi satu, karena ada beberapa, yaitu bahwa jangan sampai negara Indonesia ini diberikan kepada pihak asing. Ketika yang asingnya hengkang, maka kemudian negara itu justru jadi bangkrut, kan begitu. Nah, ini peringatan keras bagi Indonesia, baik secara ekonomi, jangan sampai menggantungkan kepada pihak lain. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ini media-media yang menebar ketakutan ya ketika Taliban ini memimpin Afghanistan, kan sedikit besarnya akan mempengaruhi geopolitik di dunia ya.
Nah, termasuk ketakutan pengaruhnya itu akan menguat di Indonesia. Maka kemudian ada media-media yang mengungkap sisi kekerasan dari Taliban. Hari ini sebuah media nasional memberitakan seorang wanita yang tidak memakai burqa, tidak memakai cadar itu kemudian ditembak mati katanya oleh tentara Taliban. Ini suatu yang saya kira perlu dikritisi. Kemudian hal-hal lain yang tentunya kita jangan sampai termakan hoax dari media-media ini. Ya di sisi lain mungkin ada yang memang sangat gandrung, sangat euforia mungkin ketika Taliban menang, kemudian juga tidak mau mendalami, karena tentu saja kita sebagai seorang muslim yang tentunya dituntut untuk bersikap menyikapi sesuatu itu harus berdasarkan ilmu, tidak atas dasar emosional, hanya mengandalkan atau berdasar pada situasi psikologis yang gembira karena melihat kekuatan politik Islam ini mampu mengusir penjajahnya gitu. Tapi juga kita harus benar-benar memahami kondisi ini. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kaitan dengan tema kajian kali ini yang di situ ada judul tentang istiqlal, ya, tentang kemerdekaan atau hurriyah, dikaitkan dengan ahasan. Saya ingin berangkat bahwa kita harus memahami ahasan dalam satu setting sosial, dalam satu kondisi di mana memang ahasan hidup dalam situasi upaya merebut kemerdekaan. Nah, sebelumnya tahun 1924 itu kan keruntuhan khilafah Turki Utsmani, ya, digantikan dengan pemerintahan Kemal Atatürk yang sekuler. Nah, pada tahun 1926 itu ada Kongres Umat Islam, ya, Kongres Ulama, yang di situ juga ada wakil Indonesia. Wakil Indonesia itu menurut informasi yang saya terima dari literatur itu adalah bapaknya Profesor Hamka, yang pada saat itu memang temanya khusus bagaimana mendirikan khilafah yang telah runtuh tahun 1924. Kemudian kongres di Mesir temanya bagaimana mendirikan khilafah, tapi yang pada akhirnya semua negara mengajukan khalifahnya masing-masing, dari Turki, dari Mesir, dari Jordan, yang akhirnya tidak sepakat. Maka Kongres Umat Islam pada waktu itu bersepakat untuk tidak sepakat, yang akhirnya yang pulang kongres dari Mesir itu tidak membawa ide pendirian khilafah, tapi mereka justru fokus bagaimana mengembangkan negaranya masing-masing, termasuk yang pulang ke Indonesia tidak memasarkan khilafah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dalam situasi yang sama Indonesia pada saat itu sedang menghadapi penjajahan, khususnya penjajahan Belanda, yang di situ ada ahasan yang hidup pada saat itu, bahkan dalam detik-detik perebutan kemerdekaan Indonesia itu ahasan sangat aktif di dalamnya. Nah, ahasan sebagai salah satu tokoh, ya, tokoh pergerakan Islam di Indonesia pada saat yang bersamaan ketika upaya mendirikan khilafah sudah tidak disepakati di Kongres Umat Islam di Mesir. Nah, pada saat yang bersamaan di dalam negeri itu sedang giat-giatnya justru mempropagandakan nasionalisme. Ya, Soekarno, Supomo, semuanya yang dipasarkan adalah nasionalisme, di mana Islam yang digambarkan, Islam yang ditampilkan Indonesia menurut Soekarno itu tidak cocok lagi dengan
model negara modern, sehingga secara membabi buta bahwa Islam itu ditolak. Nah, pada saat setting sosial seperti itu, perdebatan setelah kemerdekaan terus berlanjut, Hasan ketika melihat propagandis ya, propaganda nasionalisme ini, maka sebagai seorang aktivis Islam, sebagai pembela Islam, tidak tinggal diam. Maka apa yang dilakukan Soekarno yaitu menentang pemikiran mereka. Salah satu yang sering diungkap adalah hadis tentang asobiyah. Ya, man mata, barang siapa yang meninggal di dalam ta'asub, maka matinya mati dalam keadaan jahilah. Nah, pada saat itu Hasan menentang mereka, menganggap menyamakan nasionalisme itu dengan asobiyah. Ya, dengan kumpulan orang yang berserikat, yang mengembangkan cinta suku ya, suku, cinta ras ya. Jadi sangat bertentangan menurut Hasan dengan surat Al-Hujurat ya, di mana umat Islam itu persaudaraannya bukan lokal gitu, bukan persaudaraan Sunda, tapi persaudaraan global. Nah, dialog ini sangat keras pada waktu itu ya, di antara para pendiri bangsa ini. Tapi yang ujung-ujungnya Hasan juga ketika melihat realitas Hasan tidak menolak 100% nasionalisme ini. Ketika nasionalisme dianggap batu loncatan. Jadi untuk mengusir penjajah, maka ini manfaat kalau mendirikan kelompok-kelompok atas nama asobiyah, atas nama suku-suku ini. Maka pada tahap yang selanjutnya kita melihat pragmatisme Hasan karena melihat situasi yang berdasar pada pemikiran bahwa intinya dimanapun ya, dalam situasi apapun yang menjadi pembaharuan inti dari Hasan itu adalah surat kelima, surat Al-Maidah ayat ke 44, 45, 46, 47 yang ujungnya wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dzalimun fasikun. Itulah yang menjadi inti titik tolak perjuangan Hasan di Indonesia. Meskipun Hasan pernah menjadi Menteri Agama ketika RIS, Republik Indonesia Serikat, karena di antara salah satu anggota negara serikat itu adalah negara Pasundan. Nah, Hasan itu menjadi Menteri Agama negara Pasundan. Kan kalau mau dibenturkan mah ongkoh tadi cina anti nasionalisme, tapi pada saat yang lain Hasan justru menjadi Menteri Agama negara Sunda. Nah, di situ kita harus membaca bahwa ketika keras tadi anti nasionalisme, dalil yang dibawanya adalah ta'assub ya, larangan dalam Islam untuk asobiyah. Itu karena menentang mereka juga dari kelompok nasionalis yang sekuler ya, artinya secara membabi buta menolak Islam untuk dijadikan sebagai dasar negara. Ya. Perdebatan itu sangat panjang, sangat keras ya, yang pada akhirnya kemudian bertemu di mana? Di NKRI dan Pancasila. Itu hasil dari perdebatan panjang. Kalau sekarang ada yang mengusulkan negara serikat, Indonesia pernah jadi negara serikat. Justru negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah perkembangan mutakhir di Indonesia. Perkembangan terakhir Indonesia yang dianggap paling cocok kalau diterapkan di Indonesia. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, jadi
Kalau kita melihat setting sosial yang dihadapi Ahsan pada waktu itu, situasi masyarakat yang dihadapi Ahsan pada waktu itu, di mana Ahsan terlibat langsung dalam proses bagaimana Indonesia itu merdeka. Satu yang paling jadi pegangan Ahsan itu yaitu surat Al-Maidah itu, di mana mungkin kasarnya apapun bentuk negaranya, dimanapun, yang penting implementasi syariat Islam itu bisa terlaksana. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi kemerdekaan bagi Ahsan itu adalah ketika ajaran Islam, syariat Islam bisa dilaksanakan dan berkembang. Itulah makna kemerdekaan hakiki menurut Ahsan. Jadi menurut Ahsan tujuan bernegara itu bukan kesejahteraan yang kita dengar hari ini, kemajuan ekonomi. Karena itu mah bagian saja, bagian dari implementasi syariat Islam. Jadi justru tujuan bernegara itu adalah bagaimana aturan-aturan Islam itu bisa tegak. Itulah tujuan sebuah negara yang diimpikan oleh Islam, yang mungkin dalam bahasa lain adalah khilafah. Tentunya khilafah ala minhaji nubuwah. Nah, kajian khilafah ini memerlukan waktu yang khusus juga karena harus dibahas secara dalam dan panjang. Tapi sekilas kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, ini sangat populer hadisnya bahwa khalifah setelahku itu hanya 30 tahun, kemudian berganti dengan kerajaan, kemudian berganti dengan kerajaan yang Jabriyah, kemudian yang Mulkan Adudan, dan terakhir kembali lagi kepada khilafah ala minhaji nubuwah. Kita harus mengkaji itu sekarang kita ada di periode mana. Tapi khilafah ala minhaji nubuwah itu sebenarnya hanya pada masa 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan pada keempat khalifah ini itu diterapkan model-model yang berbeda dalam urusan sistemnya. Abu Bakar sistemnya adalah pemilihan langsung. Abu Bakar ke Umar ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya gitu. Kemudian zaman Umar perwakilan kan begitu. Dan model-model itu bisa diterapkan. Nah, kemudian setelah itu apakah kalau kita membaca sejarah Islam ketika mendengar Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah, apakah benar-benar itu sebagai sistem yang ideal ala minhajin nubuwah? Itu tidak. Bahkan dari keempat itu yang bergelar khalifah hanya Abu Bakar saja. Setelah Abu Umar itu gelarnya berubah jadi Amirul Mukminin begitu. Nah, saya kira ketika perkembangan kekuasaan Islam yang harus tegak, intinya menurut Ahsan itu adalah bagaimana syariat Islam itu tegak. Nah, mari kita lihat surat Al-Maidah ini. Itu kan kalau kita baca ya, kalau Ahsan kalau di tafsir Al-Furqan itu ya terjemah singkat yang insya Allah kita dengan sangat mudah bisa memahaminya. Nah, sebelum ke ayat itu maka ingin saya sampaikan, ketika pertemuan bulan yang lalu saya menyampaikan metodologi tafsir yang berkembang, itu tafsir salaf sampai tafsir khalaf atau tafsir modern. Nah, pada saat ini apakah Al-Furqan itu masuk tafsir salaf atau tafsir modern? Nah, kita lihat bahwa pada tafsir modern itu sebenarnya dari yang 4 metode berkembang itu sebenarnya tinggal 2. Metode ijmali, muqarron, dan tahlili itu menjadi 1, yaitu tahlili yang diartikan sebagai tafsir analisis.
Nah, metode yang kedua yaitu metode maudhu'i. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa ahasan itu masuk ke mana? Kalau kita lihat tafsir Al-Qur'an jelas-jelas bahwa ahasan itu masuk ke kategori tahlili, itu tafsir analisis. Bahkan kadang-kadang kita harus nalika baca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran harus merujuk ke footnote. Nah, kan footnote bisa dilihat di juz ke-13 halaman 1. Jadi kita sudah lewat ya baca tafsir Hasan itu, balik lagi karena disuruh balik ini oleh footnote-nya. Jadi itulah hasil analisis yang sangat luar biasa sampai bisa seperti itu kan gitu. Jadi nyambungkan hiji ayat dina surat tertentu dengan satu ayat di surat yang lain. Itu kan hasil analisa, itu kan hasil pemikiran kajian yang cukup lama dan kita dimudahkan dengan itu. Jadi kita mah cuma penikmat saja, penikmat dari tafsir Al-Furqan ini. Tapi pada saat yang bersamaan Hasan juga banyak mengeluarkan buku yang itu sumbernya Quran dan hadis yang dihimpun dalam satu tema. Banyak karangan Hasan yang paling ya tadi termasuk pemikiran-pemikiran Hasan yang tadi terkait dengan bagaimana membangun kekuatan politik Islam, implementasi atau penerapan syariat Islam itu misalkan di Islam dan kebangsaan, pemerintahan cara Islam, membudakkan ajaran Islam, jadi merendahkan. Itu karangan-karangan Hasan itu yang isinya itu memang kumpulan-kumpulan ayat Al-Quran. Ya kalau kita bilang itu adalah tafsir maudhu'i gitu. Jadi ayat-ayat itu kemudian dihimpun dalam satu tema. Nah, untuk membedakan tafsir tahlili dengan maudhu'i itu, kalau tahlili mah berangkat tina teks, tidak perlu ada latar belakang. Kenapa? Maka berangkatnya atau titik tolak tafsir tahlili mah tina Quran itu sendiri. Sementara tafsir maudhu'i mah titik tolaknya dari fakta, dari kenyataan. Jadi ayat latar belakangnya gitu. Kenapa membahas Islam dan kebangsaan? Kenapa harus membahas manusia menurut Al-Qur'an kan begitu. Nah, itu harus ada latar belakang. Nah, perbedaannya di situ antara tafsir tahlili dengan tafsir maudhu'i. Ari maudhu' mah berangkat mengambil tema itu berdasarkan fakta-fakta yang dirasakan oleh seorang mufasir, dialami oleh seorang mufasir, dan itu dianggap penting harus dibahas. Nah, sementara tafsir tahlili berangkatnya tina Quran. Nah, hubungannya tidak mungkin keluar tafsir maudhu'i, tidak mungkin orang kemudian menyusun sebuah tafsir maudhu'i mengangkat tema sesuatu kalau dia tidak berhubungan dengan tafsir tahlili. Jadi tetap inti nama ayat di tafsir tahlili tadi. Hasan bisa ngarang itu kan, bisa membuat satu tema judul buku Islam dan kebangsaan itu dengan sebab beliau itu membaca tafsir tahlili. Bahkan dia sendiri adalah seorang yang disebut mufasir. Salah satu orang bisa disebut mufasir maka sebab ayat kitab tafsirna. Itu salah satu orang bisa disebut mufasir, ada karyanya, itu apa? Kitab tafsir. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, jadi inti pergerakan Hasan itu diilhami tadi oleh, maksudnya pergerakan dalam wilayah muamalah ya. Karena urusan kenegaraan, urusan politik, bagaimana itu urusan muamalah. Nah, pergerakan Hasan di bidang muamalah. Jadi urusan ibadah mah kan kita sudah banyak menggali kan di soal jawab itu urusan ibadah kan, urusan kunut, urusan yang kontroversial itu ya dianggap bertentangan dengan
pemahaman kebanyakan umat Islam tentang tawasul atau tentang ziarah kubur dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ini tidak urusan muamalah juga, khususnya di urusan kenegaraan, hidup berbangsa dan hidup bernegara. Maka itulah pandangan Ahasan. Maka kita simpulkan disebut merdeka cik Ahasan mah ketika bisa berkembang, bisa mengembangkan diri sebagai seorang muslim. Nah, lamun geus teu bebas ti ngajalankeun syariat Islam, maka disitulah makna terjajahan. Kebalikan merdeka kan terjajahan itu, tidak bebas lagi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi inspirasi pergerakan muamalah Hasan khususnya di bidang kekuasaan Islam ini, itu surat Al-Maidah itu ya, yang 44, 45, 47 itu kan berbicara tentang al-jarimah ya, hukum pidana Islam. Di situ berbicara tentang hukum qisas balas kan. Jadi kejahatan badan. Dan memang itulah yang belum bisa diimplementasikan di Indonesia. Urusan haji aya undang-undang haji, nah urusan wakaf aya undang-undang wakaf, nah urusan zakat ada undang-undang zakatnya, tapi urusan pidana belum. Ya tadi kalau kita melihat ijtihad politik Hasan Indonesia, ya wayahna kita harus bisa mengembangkan Islam itu di negara kesatuan Republik Indonesia. Da Indonesia mah dipilih Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya negara yang bebas mau melaksanakan kepercayaannya masing-masing atau menjalankan hukumnya dalam konteks negara, asalkan kan begitu, asalkan melalui konstitusi. Konstitusi itulah yang disebut Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, itulah konstitusi. Selama dalam bingkai itu kita bebas. Nah, tapi sekarang ini ada semacam ketegangan yang dibuat ya, bahwa pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mengembangkan kehidupan yang Islam itu kemudian dicurigai sebagai anti Pancasila, padahal konteks Pancasila itu sebenarnya bisa diisi oleh maklumat Bung Karno itu, kalau orang Nasrani ingin menjalankan ya syariat Kristen silakan, asal melalui konstitusi. Nah, konstitusi yang memungkinkan merebut kekuasaan itu adalah Indonesia hanya melalui partai politik dan ikut pemilihan umum. Di luar itu tidak ada. Ya. Kalau mau kudeta mah kan nggak bisa. Kudeta kalau terjadi di Indonesia maka perbuatan kekuasaan ilegal yang tidak memiliki legitimasi apa-apa. Gitu. Nah, itu bisa kita kaji kan gitu. Nah, berbeda dengan konteks Afghanistan kan begitu. Afghanistan sekarang Taliban menguasai melalui proses apa? Kalau perang itu kan sesuatu yang legal dan itu adalah kepastian sosiologis. Untuk menentukan in group dan out group itu puncaknya adalah peperangan dan itu legal. Pemenang maka dia akan berkuasa. Tapi dalam konteks Indonesia bukan itu konteksnya, bukan itu medannya. Maka silakan berebut kekuasaan Indonesia, tapi catatannya tetap dengan konstitusi. Di luar itu tidak ada. Militer saja di Indonesia punya senjata kan gampang, kan tidak bisa, tidak sah, tidak legal. Kekuasaan yang diambil dengan ilegal maka akan melahirkan sesuatu yang ilegal terus kan begitu. Sesuatu yang diambil dengan haram maka akan haram seluruh produk-produknya.
Nah, ini kesadaran yang harus kita bangun. Bagaimana membangun kekuatan politik Islam di Indonesia? Mana yang harus kita perkuat? Kalau ada partai dengan visinya jelas, ingin mengembangkan kehidupan yang Islami, ada kehidupan Islami itu mana kan begitu? Tadi kalau Istiad Hasan, kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah ketika sebuah negara cita-citanya itu bukan kesejahteraan, itu parsial. Tapi cita-citanya adalah implementasi aturan-aturan Islam dalam kehidupan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, dalam konteks Indonesia ketika Hasan tadi jelas ayatnya sering kita dengar, "Malam yahkum bima anzalallah faulakumul kafirun, faulakumul fasikun, faulaikumul dzalimun." Inilah sebenarnya ini dalam konteks bagaimana Hasan ikut berjuang merebut kemerdekaan, pasca kemerdekaan bertarung ide untuk menjadikan dasar negara itu apa. Hasan tetap dengan Islam sebagai dasar negara Indonesia, yang pada akhirnya perdebatan yang begitu panjang, dialog yang terus-terusan terjadi dan sangat intelektual pada waktu itu, tidak seperti sekarang yang main hoax. Saya kira sekarang juga ini urusan Taliban menang, kemudian ini akan banyak sekali pertarungan hoax-hoax yang harus kita hindari. Kita jangan terjebak antar orang Indonesia kemudian bermusuhan ya gara-gara kemudian kita tidak paham. Kita dalami dulu sebenarnya apa sebenarnya ini, kan gitu. Dari sisi kemenangan Taliban dalam representasi kemenangan Islam, ya kita bahagia, kan begitu. Tapi harus kita dalami praktek-praktek kekuasaannya, apakah benar-benar penerapan syariat Islam atau tidak. Jadi kalau kita bertanya, kalau seandainya benar ayah ibu-ibu keluar temakai jilbab ditembak mati, ini menurut saya walaupun kita belum tahu sebenarnya, ini kan di judul di berita hari ini ya, media nasional yang sangat kredibel sebenarnya ini ya. Jadi kalau kita sebut majalah, misalkan majalah Tempo kan, itu kan sudah terkenal misalkan begitu, atau misalkan media nasional Kompas itu kan sudah sangat luar biasa, kita kenal dengan media-media itu kan begitu. Ini kita harus benar-benar menyaring berita-berita itu. Apakah iya, jadi sedang menebar ketakutan itu buat Taliban itu pemerintahan Islam garis keras. Kenapa Taliban kemudian tentaranya melakukan perlawanan terhadap Amerika itu dengan menjual opium, menjual ganja. Kemudian sekarang di Indonesia, bukan di negara lain, beritanya itu bahwa Taliban itu sedang menjalin hubungan yang sangat mesra dengan pemerintahan Cina. Ini kan perlu kita dalami apa nih maksud dari berita ini. Jangan sampai kita menelan berita itu bulat-bulat. Kita harus tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli, karena ada orang yang ahli Afghanistan, ada orang yang ahli Palestina, itu ada. Kita menyerap informasi dari mereka. Nah mungkin kalau sekarang mengadakan diskusi judulnya Taliban berhasil menang, kemudian kita tanya, kita undang ahlinya, saya kira itu judul yang sangat menarik untuk didiskusikan. Kita mendalami itu, jangan serta-merta kita terbawa emosi ya, kemudian kita pun balik menyerang hoak itu dengan hoak lagi. Nah ini yang kita tidak inginkan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kembali lagi kepada ijtihad Hasan. Yang pertama tadi, Hasan itu pada saat awal dikembangkannya nasionalisme setelah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani ya, bahwa Soekarno itu representasi barat lah ya, bahwa menelan ide-ide barat tanpa ada kajian yang mungkin pada saat itu mendalam, sehingga serta merta apapun yang berbau Islam itu ditolak, termasuk masuknya ide-ide dasar negara Islam itu. Nah satu sisi Hasan sebagai pembela Islam kan tidak mau juga kemudian maknya Islam kemudian dinistakan begitu kan begitu, maka perlawanan.
Maka diambillah dalil-dalil tentang man mata, orang yang meninggal dunia mengembangkan asobiah kan gitu. Itu matinya mati jahiliyah, matinya masuk neraka. Bahkan Hasan pada waktu orang yang tidak mencoblos atau tidak mengikuti partai Islam dihukum kafir. Itu pada waktu itu. Ya. Kenapa perlawanan Hasannya begitu keras kan begitu? Karena dari serangan dari kelompok nasionalis Quraisy juga sangat keras. Tapi pada ujung-ujungnya Hasan juga kok bisa menjadi menteri agama di Pasundan. Dan Hasan ini diutus oleh Muhammad Nasir ya untuk mencegah, untuk melakukan lobby kepada Kartosoewirjo supaya tidak mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Karena kalau deklarasi itu terjadi, rencana besar yang ada di Partai Masyumi untuk melakukan Islamisasi dalam konteks negara yang lebih besar tadi di konteks NKRI itu akan gagal. Tapi teka buru gitu karena aya SMS waktu hari itu aya WA telat gitu. Akhirnya negara Islam Indonesia kadung dideklarasikan dan kemudian maka ada alasan kan begitu, ada alasan untuk Presiden Soekarno untuk melakukan penumpasan kan begitu. Nah kemudian di akhir-akhirnya Hasan itu kan masuk juga di partai Masyumi. Yang jelas partai Masyumi itu memang memperjuangkan dasar negara itu Islam. Tapi akhirnya kemudian Masyumi juga terjadi perpecahan di dalam ya. Pada keluar pada ninggalkeun akhirnya Masyumi juga membubarkan diri. Ide-ide tadi akhirnya harus tertunda. Maka yang sekarang ini untuk ke depan kita bagaimana menghadapi situasi perebutan kekuasaan Indonesia ini tahun 2024 ya kita tinggal mengkaji semuanya berdasarkan ilmu, jangan lupakan sejarah yang tadi ya. Jadi lamun aya keneh Partai Islam menyebutkan visina ingin membangun masyarakat Indonesia yang Islami. Kalau yang lain mungkin ada yang lebih spesifik, sejahtera. Yang lain itu kemudian membangun Indonesia yang maju dan seterusnya. Itu semua juga syariat Islam kan, sejahtera syariat Islam kan, aturan Islam, kemajuan juga Islam kan begitu. Karena lebih ada yang temanya umum, ada yang spesifik kan begitu spesifik. Dan sekarang sudah banyak yang malu-malu untuk menyebutkan ingin menjalankan atau menegakkan kehidupan yang Islami atau menegakkan syariat Islam pasti bakal hilang di pemilu 2024. Kenapa? Karena tidak laku. Faktanya yang laku itu adalah partai-partai yang berbasis nasional. Dari dulu kan begitu. Nah, sekarang ini harus berjuang. Para politisi Muslim itu harus berjuang bagaimana menguasai tempat-tempat strategis yang tadi orientasinya bagaimana Islam ini bisa tumbuh subur di NKRI kan begitu. Nah ini harus dibangun kesadaran yang sama bahwa Hasan itu dulu itu pendapatnya bahwa negara Islam itu suatu yang mutlak. Kalau mau menegakkan syariat Islam, kudu negara Islam gitu. Tapi akhirnya berubah juga kan gitu. Itu kan pada fase awal pertarungan ideologi dengan nasionalis sekuler. Tapi kesininya melihat realitas, akhirnya nasionalisme itu bisa dijadikan batu loncatan untuk sasaran akhir yaitu terjadinya sebuah negara bangsa yang mengembangkan pelaksanaan syariat Islam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat tadi pemikiran Hasan secara utuh itu harus baca seluruh bukunya. Jadi tapi yang terkait dengan muamal yang paling meren buku utamanya itu Islam dan Kebangsaan. Meskipun kesananya ada judul lain
pemerintahan cara Islam kan begitu. Nah, dalam pemerintahan cara Islam itu sudah mulai tidak lagi frontal ketika fase-fase awal perebutan antara lamun akhirnya masuk ayat nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, dua-duanya disebut nasionalis. Pertarungan itu akan terus berlangsung. Hadirin iwatul iman rahimakumullah, kita lihat ayat-ayat yang tadi menjadi sumber inspirasi atau titik tolak atau misi utama ya pembaruan Islam yang ahsan adalah bagaimana aturan Islam itu bisa berkembang, bisa tumbuh, yang akhirnya tidak harus negara itu namanya Islam, tidak harus. Misalnya negara Islam Indonesia kan itu ketika Hasan diutus oleh Muhammad Nasir itu juga dalam rangka perbedaan itu. Tidak harus negara itu. Ini kita di sini bertarung di sedang dalam rangka upaya yang sama, yaitu bagaimana Islam bisa mempengaruhi pola hidup masyarakat. Hadirin iwatul iman rahimakumullah, kalau kita melihat sekali lagi bahwa yang saya tangkap bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bagi Hasan itu adalah dimanapun ketika bisa tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam baik di lingkup pribadi, kemerdekaan pribadi itu juga sama harusnya. Orang yang paling merdeka itu adalah orang yang paling bertauhid, kan begitu. Kalau tauhidnya lemah itu saya kira ini orang yang paling tidak merdeka gitu. Hari ini di mana semua orang fokusnya di masalah ekonomi kan gitu. Termasuk kunaon pilihannya bukan karantina wilayah tapi PSBB dan kemudian PPKM sampai sekarang, itu kan orientasinya ekonomi kan gitu. Yang dipikirkan itu ekonomi. Jadi kalau menerapkan hadis lockdown itu ya itu bagaimana kan begitu. Nah, kalau kita orang yang memang memiliki kekuatan tauhid yang sangat kuat ya, jadi kemudian ma'asoba min musibatin ila makatabullahu lana itu sudah menjadi kita resapi dan sudah menyatu dengan kita, kondisi apapun akan dihadapi dengan ketenangan. Karena apa? Karena semuanya kondisi apapun itu dipahami sebagai sesuatu kepastian yang datang dari Allah. Jadi kalau orang sudah seperti itu, itulah orang yang akan merdeka. Situasi apapun pasti akan membuat orang yang seperti ini akan memperoleh mendulang pahala. Bahkan kalau kita lihat hadis Rasul hanya orang yang beriman yang bisa memanfaatkan situasi apapun itu bisa bernilai ibadah dan bisa mendulang pahala kan begitu. Nah, kebebasan individual, kemerdekaan, ada yang mengatakan bahwa kemerdekaan hakiki itu ada dalam ketenangan. Nah, kalau kita lihat orang yang memiliki banyak uang itu tenang atau tidak? Kan pada saat yang bersamaan ada orang yang banyak uang tapi tidak tenang juga. Apakah ketika orang itu miskin tidak punya uang itu juga tidak tenang? Ya sama saja kan begitu. Kaya dan miskin itu bukan urusannya, tapi urusannya adalah ketika dalam situasi apapun dia dalam kondisi bertauhid kepada Allah kan begitu. Nah, itulah kalau kita melihat kemerdekaan secara pribadi, secara individual, dan kita harus menjadi orang yang merdeka. Merdeka itu ya tadi
ketika kita memperoleh ketenangan. Nah, kalau tadi orang yang merdeka itu adalah orang yang memang memiliki kekuatan agama ya, kekuatan spiritual yang hebat ya, maka individu-individu itulah yang kemudian akan menjadi masyarakat kan gitu, akan berhimpun dan menjadi sebuah bangsa. Jadi titik tolaknya dari individu-individu itu. Nah, ketika dalam konteks hidup bersama yang di dalamnya bukan hanya orang Islam saja, ketika Nabi Muhammad ke Madinah hijrah kan masih terjadi perjanjian-perjanjian dengan orang Yahudi kan begitu, orang-orang Nasrani. Itu konon latar belakang turunnya Al-Maidah 51 itu karena orang Yahudi itu melanggar perjanjiannya sendiri dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad itu kemudian melepaskan perjanjian dengan mereka dan banyak diikuti oleh umatnya, oleh para sahabat. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, dalam konteks hidup bersama itu tadi, maka kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika sebagai sebuah bangsa, ide-ide bagaimana hidup yang Islami itu bisa berkembang, bisa tumbuh subur, ya. Yang pada akhirnya kita akan memperoleh keberkahan kan begitu. Kita sering mendengar ayat walau aman ahlu qura, seandainya penduduk negeri amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, begitu. Nah, jadi bacaan-bacaan Ahsan atau kemampuan Ahsan memahami ayat Al-Qur'an, kajian Ahsan terhadap Al-Qur'an sampai bisa melahirkan tafsir itulah yang kemudian kita melihat Ahsan dalam praktik-praktik kehidupannya dalam urusan ibadah. Bahkan Ahsan sanggup untuk berkontroversi, berdebat dan seterusnya, karena dalam rangka itu bagaimana Islam yang sesungguhnya itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khusus lagi adalah dalam urusan muamalah, terkhusus lagi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, khusus lagi kemudian bagaimana Ahsan melihat sebuah negara itu tujuan akhirnya itu adalah terlaksananya, terimplementasinya syariat Islam. Maka apakah pemikiran Ahsan ini bahkan sampai praktek Ahsan ini bisa dijadikan sumber inspirasi untuk kita yang akan mengarungi kehidupan ya entah berapa hari ke depan atau berapa tahun ke depan, kita kan tidak tahu. Yang penting kita sudah menangkap Ahsan itu begitu kuatnya memegang prinsip bagaimanapun, apapun dimanapun, bayang jadi pikirannya itu adalah bagaimana Islam itu berkembang. Ajaran Islam itu berkembang dalam seluruh aspek kehidupannya, ibadah, muamalah dan yang lainnya. Nah, tinggal kita menghadapi medan perjuangan hari ini ke depan itu seperti apa. Ini yang harus kita baca. Inilah ijtihad kita yang harus kita kerahkan, pemikiran kita yang harus kita kerahkan, semua harus kita kaji karena Islam doktrinnya adalah ilmu. Semua harus dipahami. Jangan sampai kita terjebak dalam hoak-hoak yang tidak jelas, ya. Maka kajian-kajian tentang bagaimana menghadapi situasi ke depan, karena walaupun tadi tidak secara resmi negara itu berlabel Islam, itu tetap kita terima dan dengan catatan kita bisa hidup di media ini, di media negara ini, yaitu mengembangkan ajaran Islam sama juga dengan ideologi yang lain, dengan kekuatan-kekuatan yang lain yang sama juga mereka berjuang bagaimana mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan ajarannya gitu. Nah, itu pertarungan itu tidak akan pernah selesai sampai kapan. Nah, tinggal kita berhitung saja tanggal yang resmi, ya, begitu tahun yang resmi sudah disampaikan tahun 2021.
2024 itulah momentum bagaimana kita ingin merubah keadaan. Seandainya hari ini ada kelompok-kelompok yang selalu mendiskreditkan Islam, selalu mengecilkan Islam, selalu memusuhi Islam, maka pada saat itu kita harus memilih capres yang berpihak kepada Islam. Siapapun itu. Dan pada saat kampanye nanti, Islam itu tidak bisa dianggap sebagai kekuatan yang remeh. Semua mengatasnamakan Islam. Nah, kita yang harus baca ini, mana yang mengatasnamakan, mana yang benar-benar, ini yang harus kita cari. Mana yang mengatasnamakan, mana yang benar. Ini butuh kajian yang mendalam, kecerdasan yang luar biasa. Meskipun kita sebagai orang yang pasif, tidak aktif, tapi kita paham, kan begitu. Kita bukan aktivis, kita bukan pelaku politik, tapi kita harus paham gitu. Paham teh mana nu api-api, mana nu bener kan gitu. Ini kuncinya. Maka komunikasi kita, kajian kita harus terus kita lanjutkan. Karena apa? Belum ada di Indonesia itu masuk di KUHP yang benar-benar merepresentasikan syariat Islam khususnya dina urusan pidana. Urusan pidana itu masih kena tebih. Ya, inilah yang perlu kita bangun ke depan, kekuatan umat Islam. Dukunglah orang-orang yang berjuang bukan mengatasnamakan Islam, tapi orang yang berjuang benar-benar ingin mengimplementasikan nilai-nilai Islam, kehidupan Islam, ajaran Islam di bumi Nusantara ini. Hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan banyak bagi kita sekalian. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Thohir yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari, bisa ditangkap, diimplementasikan dalam bernegara, berbangsa. Sebelum diakhiri pengajian ini, insyaallah ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai tentang perkembangan pesantren Persatuan Islam 85 Banjar ini. Insyaallah yang akan menyampaikannya Ustadz Amaswara. Kepada Ustadz Amaswara MPDI dipersilakan.